Sudahkah kau mendengar satu berita yang penting, bahwa Allah telah mendamaikan dunia? Tiada. Mari kita sambut dalam doa, kita sambut firman Tuhan. Terima kasih Sang Juru Selamat, penebus jiwa kami dari kuasa dosa. Sehingga kami hari ini menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi ciptaan baru, warga kerajaan Allah. Tidak ada satupun kata yang dapat kami ucapkan sebagai ungkapan terima kasih kami. Terpujilah nama-Mu yang Tuhan. Hanya syukur yang dapat kami berikan kepada-Mu. Terima kasih. Hari yang luar biasa, mengingat apa yang telah Kau kerjakan bagi setiap kami, orang-orang berdosa, orang yang harus dimurkai karena pelanggaran-pelanggaran kami. Tapi oleh karena kasih, Kau telah membenarkan kami oleh karena Kau menanggung dosa dan pemberontakan kami. Sebentar kami akan sambut firman-Mu, berbicara pada kami. Tanamkan pengertian yang benar dalam hati setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh mengenalkan Tuhan, mengenal kasih-Mu. Kami boleh mengasihi Tuhan dalam hidup ini sampai kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh Bapak yang Bapak dan kami semua, seluruh jemaat Tuhan yang hadir di sini maupun ikut langsung. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Shalom Ibu Bapak. Saya ucapkan selamat kita memperingati satu hari yang sangat besar, yaitu hari dinyatakannya kasih yang sejati dari Allah Sang Pencipta kepada kita, umat kita. Sebenarnya kita hari ini ada dalam hadirat Tuhan, menerima segala anugerah yang terbaik. Baik Bapak Ibu dan Tuhan, ini hari Jumat, kita kenal sebagai umat Kristen adalah hari Jumat Agung, hari yang agung, di mana Kristus pada hari ini, tepat pada jam 9 ini, dia disalibkan, ya, menderita oleh karena kesalahan saya dan kesalahan manusia. Hari Jumat itu hari istimewa. Kenapa saudara? Manusia diciptakan pada hari Jumat, yaitu hari yang ke-6. Saya boleh sampaikan, manusia jatuh dalam dosa itu juga pada hari Jumat. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pada hari Jumat. Dan Kristus menebus kita dari kuasa dosa dan kuasa maut itu pada hari Jumat. Saudara, hari Jumat kerajaan maut bersorak-sorai. Karena apa? Kristus berhasil mereka tangkap, disiksa dan disalibkan, dibunuh pada hari Jumat. Saudara kasih Tuhan, kerajaan maut, kuasa kegelapan bersukacita pada hari Jumat. Saudara Tuhan, ya. Nah, hari ini saya sampaikan satu tema khotbah tentang Yesus mati secara terkutuk.
Untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat 31. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara kita umat Katolik mengenal Rabu itu adalah Rabu Agung, dan Kamis adalah Kamis Putih. Biasa saudara kita itu memperingatinya dengan berpuasa, namun kita belum terbiasa. Saya harapkan kita bisa, amin, berpuasa. Saya memang sudah mewanti-wanti sejak awal, khususnya setiap ibadah Paskah saya tidak izinkan jemaat melaksanakan ibadah di luar gedung gereja, apalagi di pantai, di gunung dengan makan-makan, sementara kita mengingat Kristus dan menderita. Yang senang itu kerajaan mana? Saudara, kita umat Tuhan harusnya berdoa. Saudara Tuhan. Nah, kematian secara disalibkan, dengan cara disalib, ini adalah kematian yang sangat mengerikan. Karena apa? Satu kematian yang memalukan, dan itu akan memakan waktu yang panjang untuk orang dapat mengalami penderitaan secara fisik dan juga psikis. Karena tidak mati-mati, beda dengan orang yang dipancung kepala jerat, selesai. Ditaruh di kursi listrik, selesai. Digantung, cepat selesai. Tapi disalib, dipertontonkan di depan banyak orang, secara umum ditelanjangi. Saudara, Yesus itu kemungkinan ditelanjangi. Nah, itu cara yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi yang sebenarnya diwarisi dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Itu sebenarnya kematian atau hukuman yang diberlakukan hanya untuk penjahat-penjahat kelas kakap, pembunuh, pelaku kriminal yang tidak mungkin lagi bertobat mungkin, dan juga pemberontak-pemberontak yang melawan pemerintah yang sah. Itu hukumannya salib. Tetapi pertanyaan begini, mengapa Yesus harus disalibkan? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dan orang-orang Yahudi meminta, bahkan para pemimpin agama Yahudi itu yang mempelopori supaya Yesus dihukum dengan cara disalib. Saudara, saya katakan Tuhan, ya. Dan kita tadi sudah baca dalam Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Ketika Yesus
selesai diadili dan diputuskan untuk divonis untuk disalibkan. Setelah Yesus memikul salib itu, mulai dari halaman pengadilan menuju ke Bukit Tengkorak, melewati jalan yang sempit yang berbatu-batu, itu kita kenal dengan Via Dolorosa. Sementara Yesus tidak makan mulai kemarin dan tidak tidur. Karena apa? Ya, dicecar dengan pertanyaan sepanjang malam itu, diinterogasi dengan sadis. Ya, pertanyakan, apakah kau benar anak? Ya. Karena alasan itu Yesus memikul beban salib yang berat. Terima kasih untuk pengurus jemaat Tuhan memasang salib ini kembali. Ya, setelah 1 tahun berada di luar, saya minta dipasang kembali. Ya, tepat pada hari Jumat. Nah, Yesus memikul salib, seringkali terjatuh dan wajahnya membentur ya batu-batu. Mungkin saya berpikir hanya disalib, enggak. Penderitaan Yesus luar biasa. Kasihan Tuhan, sampai secara manusia dia tak mampu kan. Ya, kemudian Yusuf Arimatea memikul salib Yesus. Dan Yesus diolok-olokkan, kalau engkau anak Allah. Ya. Siapa yang memukul engkau? Sementara Yesus ditutup mukanya, dipukuli. Ayo, siapa yang memukul kamu? Apakah Yesus tahu? Tahu. Tapi Yesus banyak berpikir. Dan hujatan terhadap Yesus itu sudah diterima sejak dahulu. Saudara? Ya, sampai hari ini. Saya dapat kasih karunia beberapa waktu yang lalu, cuma di sini dapat kasih karunia untuk apa? Melayani hambanya Bapak Evangelis Ali Makrus Atamimi yang telah dipanggil Tuhan. Saya upload ke YouTube, saudara, sesi-sesi ya, baik itu ibadah penghiburan, pemakaman, dan juga kesaksian istri beliau, Ibu Ayu Suprihanti. Di situ ditanggapi. Saya lihat viewersnya ada 30.000 lebih. Ya. Dan hampir setiap orang yang kasih komentar mencaci maki. Ya, saya tanggapi dia saja. Di situ dikatakan bahwa Pak Ali Makrus itu waktu sekaratul maut lidahnya menjulur katanya. Melet. Tak ada. Saya kan yang minta itu istrinya untuk tolong Bu disyuting, kirim videonya ke saya. Videonya aslinya dari saya. Saya kasih tahu mereka, kamu pembohong. Ya sudah, saya lebih baik ini. Itu diedit, nggak tahu yang edit. Yang jelas yang mengunggah pertama kali itu editannya itu adalah Ustadz Yonatan. Bukan Yonatan Sugiyo, Yonatan Nantar. Saudara, itu namanya sama. Ustadz Yonatan Nantar yang mengunggah itu. Ya sudah. Kalau mereka tidak mau dikasih tahu yang benar, ya sudah, kita diam. Saya memilih begitu. Tidak mau saya berdebat soal itu. Itu urusan kalian. Sudah. Nama Yesus menjadi bahan olok-olokan mulai dari zaman dulu sampai hari ini. Ya. Dan saya bayangkan prajurit-prajurit itu memukuli kepala Yesus dengan pentungan beruok. Saudara, bayangkan. Saudara pernah membayangkan kepalanya Yesus dipukuli orang itu beruok. Kita selalu memuji nama Tuhan yang luar biasa. Tapi
Tapi ini yang diterima oleh Yesus. Saudara, sampai akhirnya Yesus mati disalibkan. Ya. Saya akan lanjut ke Matius pasal 27 itu ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mulai jam 9 pagi Yesus tergantung di sana. Menderita itu saudara. Ya. Menderita sampai jam 12. Barulah alam berduka. Mulai jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah. Nggak ngerti ya apa yang terjadi. Kalau hanya gerhana matahari itu cepat saja berlalu, nggak sampai 10 menit. Tapi ini kegelapan meliputi wilayah Timur Tengah 3 jam. Mulai dari jam 12 sampai jam 3 sore. Jadi bayangkan penderitaan Yesus mulai jam 9, 6 jam. Angka 6 itu luar biasa. Ya. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6, jatuh pada hari yang ke-6, ditebus pada hari yang ke-6. Yesus menderita 6 jam disalib. Dan pada jam 3 sore itu, di tengah kegelapan, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa ada perkataan demikian? Saudara, karena firman yang menjelma menjadi daging itu dipenuhi dengan Roh Allah. Makanya Yesus itu seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam dirinya secara jasmania. Makanya Yesus berkata, siapa yang sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Ia sudah melihat Allah. Karena apa? Seluruh kepenuhan Allah. Saudara bisa baca Kolose pasal 2 ayat 9. Berkenan berdiam di dalam Dia secara jasmani. Tetapi ketika Yesus disalibkan, maka Roh Allah meninggalkan tubuh Yesus. Roh Allah. Mengapa Roh Allah meninggalkan tubuh Yesus? Karena pada waktu itu Yesus menanggung dosa manusia. Dosa saya, dosa saudara, dosa kita semua ditanggung oleh Yesus. Allah tidak mungkin bisa bersatu dengan dosa. Maka Allah, Roh Allah meninggalkan Yesus. Dan pada waktu itu Yesus mati, rohnya ya langsung setelah mengantar penjahat yang ada di sebelah kanan yang percaya kepadanya ke Taman Eden, dia langsung menuju ke Hades, alam maut. Yesus waktu mati, rohnya masuk ke alam maut, kerajaan maut. Harusnya saya dan saudara yang mati masuk ke alam maut, Hades. Di situ yang berkuasa iblis dan seluruh ya roh iblis yang ada di situ. Dan belum pernah ada orang yang masuk ke Hades bisa balik. Tetapi Yesus masuk ke Hades. Dan mulai hari Jumat sore, sepanjang hari Sabat, Sabtu itu seluruh kekuatan kerajaan maut dikerahkan untuk menahan Yesus di alam maut. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada harapan bagi kita, bagi saya dan saudara. Jangan pikir saudara, masuk surga bisa dengan perbuatan baik. Tidak ada cara. Sebab kita orang berdosa, harus ditebus.
ya harus membayar akibat dosanya dengan nyawa. Nyawa saya, nyawa saudara harus masuk ke neraka karena dosa kita. Tetapi itu dilakukan oleh Yesus. Yesus, saudara. Puji nama Tuhan. Pada hari yang pertama, tidak nunggu lama-lama. Hari pertama kurang lebih jam 5 pagi Yesus sudah bangkit. Hari pertama. Itulah mengapa kita umat Kristen beribadah kepada Tuhan pada hari yang pertama. Hari pertama itu hari kemenangan, kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Maut sudah dikalahkan, dosa sudah dipatahkan. Sehingga kita sekarang ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa Yesus mati secara terputus? Saya percaya saudara-saudara mengerti, sebab saya sudah jelaskan. Ya. Namun kita lihat Galatia pasal yang ketiga. Ada banyak orang yang tidak mengerti. Mereka berkata, oh Yesus kan mati secara terkutuk. Saudara tidak perlu malu menjawab, iya, benar. Yesus memang mati secara terkutuk. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Saya akan baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Yesus mati secara terkutuk di kayu salib demi membebaskan saya dan saudara dari kutuk. Kalau nanti saudara baca bagaimana saya hidup dalam kutuk itu, ya. Orang yang berdosa itu dalam kutuk. Kalau saudara baca dalam Ulangan pasal 28, ya, Ulangan pasal 28, mulai ayat yang ke 11, ya. Ulangan, ya, kita Ulangan pasal 20. Ya. Itu tentang kutuk. Mulai ayat 15, ya, sampai ayat berikutnya. Nah, itu ucapan kutuk dari hukum Taurat kepada manusia yang tidak atau yang melanggar hukum Taurat. Yang sebenarnya manusia kita semuanya sudah hidup di bawah kutuk karena dosa. Ya. Ditambah lagi kutuk hukum Taurat. Ya, yang menyebabkan pada ayat 16 sampai 20 itu orang selalu hidup di dalam kegagalan. Nanti saudara bisa baca. Ulangan 28 ayat 16 sampai ayat 20 untuk menyebabkan kegagalan. Kemudian pada ayat 21 sampai 22 ditambah 27 sampai 29, kutuk menyebabkan orang dirundung sakit penyakit dan kegilaan. Ada orang yang sakitnya itu menurun temurun, itu disebabkan kutuk. Saudara, ya, bahkan ada keluarga yang kakeknya ada yang gila, turun ke anaknya, tidak gila, cucunya gila, you know? Cicitnya gila, gila. Diurutkan lagi. Kenapa? Ada kutuk dalam hidup. Ya. Kemudian kutuk menyebabkan kesialan. Lakukan apa saja sial. Nanti saudara bisa baca ayat 23, 24, kemudian 30 sampai 33, ditambah 38 sampai 42.
Orang hidup dalam kutuk, sial terus hidup. Ya, dia mengumpulkan harta sudah banyak, yang menikmati orang lain. Sial. Ya. Dia lakukan apa saja, tapi dia tidak menikmati. Dia hanya menjadi penonton saja. Sial itu. Ya. Kemudian ayat yang ke-25, saudara nanti bisa lihat, selalu kalah bersaing. Gak punya ya kesempatan untuk bisa menang dalam kompetisi apa saja. Selalu kalah. Sehingga dia selalu terpinggirkan hidupnya, terpojok. Ya. Pertama dia datang itu tinggal di tengah kota, lama-lama minggir sampai di pinggir kali. Saudara, kenapa? Hidup dalam kutuk. Saudara, iya. Kemudian berikutnya, ya, mengalami kematian yang mengerikan. Nanti saudara bisa baca itu orang yang hidup dalam kutuk. Dan yang berikutnya itu selalu kekurangan terus. Keuangan, orang Bali mengatakan, ya, keuangan, nyari utangan terus, maaf ya punya utang, terus utang sini belum selesai, utang tutup ini, utang ini. Hidupnya tidak pernah berhenti dalam utang. Kenapa? Hidup dalam kutuk. Ya. Bahkan orang asing yang tinggal bersama dengan kita itu semakin naik. Orang yang hidup dalam kutuk itu semakin kalah. Sekasihan Tuhan. Itu tanda orang yang hidup dalam kutuk. Nah, Tuhan tidak mau begitu. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b. Ya, ayat 10 ya, lebih baik saya bacakan lengkap ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis. Tetapi aku itu Yesus datang supaya mereka, siapa mereka itu? Katakan saya. Katakan saya. Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kehidupan. Yesus melakukan, menerima semua kenyataan itu demi siapa? Demi saya sendiri. Karena kasihnya yang sangat besar. Makanya saya tuliskan itu jadi satu lagu untuk semuanya. Tapi diedit belum selesai. Sedang dalam proses. Mudah-mudahan hari selesai bersama. Hari selesai. Nanti saudara bisa, nanti saya upload, saudara bisa nonton ya di YouTube-nya. Saudara ya. Lagu terbaru, kasih yang terindah, judulnya. Selesai itu, ya. Nah, itu dilakukan oleh Yesus. Saudara pikir ini mudah? Kalau Yesus penjahat diperlakukan begitu sih, ya, panjang. Dia ini tidak melakukan apapun yang berkaitan dengan hukum. Tapi dia terima semua oleh karena saya semua. Dan sekarang di dalam Yesus saya beritahukan. Sekarang saya dan saudara di dalam Yesus sudah terlepas dari kutuk. Tidak ada orang Kristen yang boleh hidup di bawah kutuk. Karena di dalam Yesus saudara sudah dilepaskan dari segala kutuk. Kutuk kesialan. Makanya jangan sedikit sial. Berhenti bertobat. Amin. Sebab saudara bukan lagi orang sialan, ya. Saudara ini orang yang muncul. Katakan, engkau orang muncul. Ya. Berkati, ya. Engkau tidak akan pernah gagal, ya. Nah, perjalanan akan terus naik dan bukan turun. Mulai tahun ini engkau tidak akan cari utang, tapi engkau akan memberikan utangan. Amin. Tapi hati-hati berikan utang dia tipu orang. Tapi tidak akan jadi miskin, saudara.
Orang yang nipu tidak akan jadi kaya. Amin. Tidak akan jadi kaya. Ya. Tuhan memberkati orang yang tetap di dalam Tuhan. Ya. Biarpun ditipu, tidak akan pernah berkekuatan. Ya, sekasih Tuhan. Nah, dan saudara akan dijadikan lebih daripada pemenang. Di dalam Yesus Kristus, saudara sudah menerima berkat Abraham, yaitu roh. Berkat itu roh, spirit. Katakan, berkat itu roh. Tanda orang yang diberkati itu wajahnya kelihatan. Sukacita. Amin. Orang yang lentur terus itu tandanya orang yang diberkati. Ya. Apalagi wajahnya memelas, tandanya orang diberkati. Terus tanda orang diberkati itu sukacita. Ya. Penuh dengan harapan menatap masa depan. Haleluya. Ya. Ada 7 berkat yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 saya akan bacakan, saudara, ya. Nah, ini kabar baik untuk kita semua. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan menjadikan saudara bangsa yang besar. Maaf, bukan badannya saja besar, apalagi perutnya yang besar, tetapi saudara dijadikan bangsa yang besar. Ya. Punya pengaruh, sekalipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi punya pengaruh, punya power. Ini orang Kristen. Di mana-mana saudara diperhitungkan karena apa? Saudara punya potensi yang luar biasa. Kemudian berikutnya, dan memberkati engkau, diberkati Tuhan. Ingat saudara, saudara diberkati Tuhan. Ini janji Tuhan. Jangan saudara mengeluh karena hari ini saudara mungkin tidak punya duit. Keliru. Bersukacita kata Tuhan. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Saudara ditentukan untuk diberkati. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah Tuhan akan membuat namamu masyhur. Makanya jangan sering ganti nama, ya. Amin. Di situ ganti nama. Bersyukur dengan nama saudara. Amin. Ya. Sebab nama saudara itu akan termasyhur. Ya, saudara Tuhan. Tapi jangan termasyhur karena kejahatan, ya. Termasyhur karena sesuatu yang positif. Kemudian engkau akan menjadi berkat. Orang Kristen itu disenangi di mana-mana karena apa? Dicari orang, kenapa? Karena saudara akan jadi berkat. Saudara hidup bukan untuk diri sendiri, tapi memikirkan kesejahteraan orang lain. Saudara diberkati bukan diri mati sendiri, tapi memikirkan tetangganya, memikirkan saudara buka usaha bukan untuk supaya saudara ya kaya sendiri, bukan, tapi supaya orang lain bisa kerja, ikut makan, bisa hidup. Saudara, itu tujuan Tuhan. Hidup saudara diberkati menjadi berkat. Ya, amin. Saudara kan bahagia kalau begitu. Tapi kalau saudara hidup untuk diri sendiri, cepat mati. Amin. Cepat mati. Ya, katakan pada kiri saudara, kalau kau egois cepat mati. Haleluya. Tapi kalau kau memikirkan kesejahteraan orang lain, kau diberkati Tuhan, dikasih panjang umur. Ya, haleluya. Ya. Dan hidupmu ini memberikan pengaruh yang luar biasa. Orang yang memberkati kau diberkati Tuhan. Hati-hati. Makanya jangan saling mengutuk di antara orang Kristen. Kenapa? Berkati, perkatakan yang baik, pikirkan yang baik, lakukan yang baik, saudara akan diberkati Tuhan. Kepada saudara. Kalau ada orang Kristen yang datang ke gereja pakai sarung jepit, ojo diolok-olok. Ini gereja sarung jepit, kayak kemana saja? Jangan gitu. Lihat ukuran sepatunya, ukuran kakinya. Minggu depan bawakan sepatu. Ya, ini saudara, pakai sepatu.
Oh senang, pasti pulang dari gereja nangis. Terima kasih Tuhan, diperhatikan dan saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Ya. Kayak saya ini saudara, saya terima kasih diperhatikan jemaat Tuhan. Ya. Saya ngomong tadi sama anak saya pas saya pakai baju. Saudara, saya jarang pakai baju hitam saudara. Ya. Jadi saya pakai modis saudara. Ya, modis mepet ke sini. Saya biasanya tidak pernah beli baju seperti karena yang belikan jemaat ya saya pakai saja. Cocok juga saudara. Kayak anak muda. Nah, yang memberkati hamba Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, ya, dalam Matius pasal 10 itu, engkau memberi air sejuk saja secangkir kepada seorang yang karena dia muridku, upahmu tidak akan hilang. Berkati Tuhan. Ya, dulu ya. Dan yang berikutnya, ya, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk oleh Tuhan. Makanya jangan kita membalas kejahatan dan kejahatan. Bukan urusan kita. Orang berbuat jahat pada kita, diam saja. Balas ada yang kebaikan. Ya, Pak, enak itu perintah Tuhan. Karena Tuhan nanti akan bertindak. Kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, orang itu tidak bertobat sadar, sama seperti menumpuk bara api di atas kepala orang itu. Lama-lama habis rambutnya. Kalau jangan berpikir ini karena saya ini lima itu. Nah, itu sama dengan menumpuk bara api di atas kepala orang. Ya, saudara bisa baca dalam Roma pasal yang ke-12. Ya, ayat 17 sampai ayat 21. Karena itu happy saja dalam menanggapi apapun yang orang lain katakan. Jangan hidup menurut perkataan orang. Susah saudara. Hiduplah menurut perkataan firman Tuhan. Yang terakhir itu akan jadikan berkah. Ya, hidupmu akan dijadikan berkah. Orang akan senang. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kenapa seorang Kristen senang orang bergaul dengan dia? Karena engkau ada berkat dalam hidup. Hidupmu jadi berkat, perkataanmu jadi berkat, sikapmu jadi berkat, teladan hidupmu jadi berkat, keluargamu jadi berkat, ya, usahamu jadi berkat. Karena apa? Engkau memang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak hidup dalam kutuk lagi sekarang, ya. Karena itu hari ini bersukacita. Sebab Yesus yang maha mulia, Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa, ya, untuk saya dan saudara. Ya, karena itu mari kita mengasihi Yesus, semakin mengasihi Dia karena Dia sungguh-sungguh mengasihi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci. Buka telingamu, dengarkanlah suara Roh Suci.